Saudara-saudari yang terkasih, rasanya setiap dari kita itu pernah mengalami pengalaman terkejut, kaget. Biasanya apa yang membuat terkejut? Kapan kita terkejut? Atau ketika berhadapan dengan apa kita mengalami pengalaman terkejut? Ada yang bisa sharing? Bu Yuyun? Pernah terkejut lihat jurik? Malam-malam gelap, tiba-tiba ada yang berkelebat putih-putih, terkejut karena berpikirnya mungkin sudah macam-macam. Apa itu? Ada sesuatu yang tidak jelas, ada misteri di sana, ada hal yang tidak kita ketahui. Pikirannya bisa macam-macam, bisa kita menyangkanya itu julik, bisa itu kita sangka oh mungkin ada orang lewat. Apalagi yang membuat kita terkejut? Terkejut ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita duga. Tahu-tahu kedatangan sahabat lama yang sudah sekian lama tidak ketemu, mungkin dulu itu terakhir ketemu itu ketika masih SMP. Nah, sekarang sudah masing-masing berkeluarga, tiba-tiba datang berkunjung, terkejut karena tidak menduga sama sekali. Atau kita itu juga bisa terkejut ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Yang kita harapkan A, ternyata yang terjadi B atau C dan seterusnya. Bacaan-bacaan hari ini itu hampir semuanya bicara tentang pengalaman keterkejutan seperti itu. Bahwa bagaimana Allah menghadirkan karya penyelamatannya di dunia ini, ternyata itu juga melahirkan situasi keterkejutan bagi umat manusia. Kalau kita mencoba untuk membayangkan bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kira-kira apa yang akan terjadi seandainya pada waktu itu Bunda Maria memberikan jawaban tidak? Mungkin sejarah keselamatan ya tentu saja tidak akan seperti yang kita rayakan. Meskipun Allah itu bisa melakukan kehendaknya dengan berbagai macam cara, tetapi jawaban Maria, jawaban yang diberikannya terhadap tugas yang diberikan Allah, betapa itu sangat menentukan di dalam sejarah keselamatan. Bahwa hadirnya Allah menjadi manusia itu terjadi saat Maria mengatakan iya. Kita mengenang kehadiran Allah menjadi manusia itu seringkali identik dengan kelahirannya.
saat kelahirannya, saat nanti kita merayakan Natal. Tetapi gereja itu menegaskan bahwa Allah menjadi manusia itu sejak ia dikandung di dalam rahim Maria, dan itu terjadi saat Maria mengatakan, "Iya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan ini." Apakah kalau Maria mengatakan tidak, berarti sejarah keselamatan itu tidak akan terjadi? Terjadi, tetapi dengan cara yang berbeda. Dan kita bersyukur untuk jawaban Maria itu, karena melalui jawaban itulah kita bisa mengalami sungguh bagaimana Allah yang menjadi manusia. Tetapi bukan hanya sekedar itu, kita diundang untuk bisa meneladan apa yang dialami dan dihidupi oleh Bunda Maria. Maria terkejut ketika ia mendengar salam dari malaikat. Ketika mendengar salam saja sudah terkejut, apalagi ketika lalu dikatakan tentang kabar bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Dia tentu semakin terkejut dengan pengalaman itu. Tetapi mari sebentar kita bandingkan pengalaman keterkejutan Maria ini dengan pengalaman Zakaria yang menerima warta tentang kelahiran Yohanes Pembaptis persis pada perikop atau teks sebelumnya yang kita dengarkan hari ini. Dua-duanya sama-sama terkejut, tetapi melahirkan reaksi yang berbeda. Maria terkejut, lalu keterkejutan itu berlanjut, dia bingung. Kebingungan yang wajar sebagai seorang gadis yang tiba-tiba dikatakan kamu akan mengandung. Maka itu menjadi sesuatu yang membingungkan buat Maria. Maka wajar kalau lalu Bunda Maria itu bertanya, tetapi pertanyaannya adalah pertanyaan untuk meminta penjelasan atas kebingungannya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Dan apa yang dijelaskan oleh malaikat itu diterimanya dengan iman. Maka setelah menerimanya, Maria pun lalu mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Zakaria memberikan jawaban yang mirip-mirip, tetapi konsekuensinya berbeda. Zakaria mungkin bingung juga dan terkejut juga, karena dikatakan bahwa Elisabet dan mereka yang sudah lanjut usia itu, bahkan dikatakan mereka itu mandul, tetapi Elisabet itu mandul, tetapi lalu dikatakan Elisabet akan mengandung. Tetapi yang ditanyakan Zakaria bukan meminta penjelasan, tetapi dia meminta bukti, tanda, bagaimana saya bisa tahu bahwa itu akan terjadi. Maka diberi tanda, dia menjadi bisu. Maria tidak mempertanyakan soal tanda dan bukti. Dia menerima pewartaan itu dengan penuh iman dan dengan penuh kerendahan hati. Dia menyambut itu sebagai sebuah panggilan. Keterkejutan, sama-sama pengalaman keterkejutan, tetapi itu melahirkan tanggapan yang berbeda. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merenungkan bacaan-bacaan yang lainnya, bacaan dari kitab yang pertama mengejutkan dan menyampaikan pengalaman tentang janji Allah kepada Daud bahwa ia akan memiliki garis keturunan bangsawan yang panjang dan berpuncak pada raja terakhir, yaitu Yesus. Bacaan kedua juga memberikan kepada kita, mengejutkan kita dengan penjelasan Paulus
tentang penyingkapan rencana Allah bagi keselamatan manusia melalui Yesus. Dan secara lebih rinci, semua yang disampaikan oleh malaikat di dalam bacaan Injil, 7 hal poin-poinnya itu yang disampaikan, itu semua mengejutkan Maria sebetulnya. Tetapi mari kita belajar dari Bunda Maria yang menanggapi pengalaman keterkejutan itu dengan sikap iman, dan kita diundang untuk juga boleh mengalami bagaimana menjadi sarana bagi kehadiran Allah dengan jawaban ya. Pertanyaannya sebetulnya mirip. Ketika kita tidak mengatakan ya, atau sebaliknya, ketika kita bilang tidak untuk undangan Allah untuk melakukan karya pelayanan, apakah karya penyelamatan Allah itu tidak terjadi? Tetap terjadi. Tetapi dengan mengatakan ya, berarti sama seperti Bunda Maria, kita mengambil bagian sebagai salah satu dari yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Maka daripada mengatakan tidak, ya lebih baik mengatakan ya selagi kita masih bisa. Dan mengatakan iya itu berarti bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi ya yang diucapkan Maria itulah yang dihidupi sepanjang hidupnya. Maka penjelasan yang diberikan oleh malaikat yang kita dengarkan hari ini sebetulnya belum memberikan jawaban sepenuhnya bagi Bunda Maria. Tetapi dia menerima itu dengan sikap iman. Mungkin dia belum memahami betul seluruh apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu, tetapi dia menyambutnya dengan iman. Nanti semuanya itu akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut melalui pengalaman hidupnya. Maka berulang kali di dalam titik-titik kehidupan di mana dihadirkan di dalam Injil, Bunda Maria itu sering dikatakan Maria merenungkan segala perkara itu di dalam hatinya. Jawaban dia itu bukan hanya sebuah komitmen untuk melakukan satu kali karya atau tindakan, tetapi itu adalah sebuah komitmen untuk terus menjalaninya dengan penuh kesetiaan. Dan paling berat adalah saat di mana kita berhadapan dengan situasi itu. Ya, saya akan melayani, saya akan meluangkan waktu saya untuk karya pelayanan. Lalu tiba-tiba kita berhadapan dengan sebuah persoalan yang tidak mudah. Kita berhadapan dengan masalah di dalam keluarga kita sendiri. Kita berhadapan dengan masalah berkaitan dengan relasi kita dengan orang lain. Kita berhadapan dengan masalah, mungkin itu berkaitan dengan kesehatan kita. Berhadapan dengan hal-hal seperti itu tidak mudah sebagai manusia untuk tetap mengatakan iya. Tetapi kita diajak untuk meneladan sikap iman Bunda Maria ini. Bukan berarti bahwa dia merasa kuat, tidak. Tetapi jawaban ianya itu adalah kesediaan untuk selalu mengandalkan Allah di dalam hidupnya. Maka penting kata-kata itu, aku ini hamba Tuhan. Kita ketika kita berhadapan dengan masalah lalu kita merasa seolah-olah itu habis, lalu tidak bisa berkarya lagi. Kenapa? Karena seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita kurang mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, kurang mengandalkan Allah karena kita merasa kita serba bisa, karena kita merasa bahwa kita itu dianugerahi rahmat yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu, tetapi kita lupa siapa yang memberi rahmat dan memampukan kita. Maka
jawaban iya itu adalah jawaban bukan sekedar jawaban gagah-gagahan. Lalu di tengah jalan kita mengatakan tidak. Maria bukan gagah-gagahan dengan jawabannya itu. Dia iya tetapi tetap rendah hati. Dia berusaha untuk menjalani iya itu seterusnya. Dia mungkin tidak yakin juga bahwa akan bisa mampu menjalani seterusnya. Tetapi yang dia yakini adalah selama saya mengandalkan kekuatan Allah, saya pasti dimampukan untuk mengatasi setiap pengalaman sulit dan setiap pengalaman lemah. Mari kita mohon rahmat supaya di dalam perjalanan iman kita boleh rendah hati seperti Bunda Maria. Dengan menjawab ya untuk setiap tindakan baik, untuk setiap komitmen kita melakukan tanggung jawab dan pekerjaan kita sehari-hari, bukan berarti bahwa kita mampu segalanya. Tetapi itu berarti kita harus senantiasa dengan penuh kerendahan hati. Mungkin rahmat Allah itu dihadirkan tidak langsung kepada kita, tetapi mungkin itu lewat orang-orang di sekitar kita, lewat mereka yang dihadirkan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.